Dalam hierarki Outer Gods, Celestial Outer Gods menempati posisi terakhir setelah Primordial, Transcendent, dan Eternal. Kelompok Outer Gods ini meskipun tidak semuanya, kebanyakan lebih mudah dipahami konsep dan wujudnya. Hal ini berbeda dengan 3 kelompok Outer Gods di atasnya, yang wujud dan kemampuan mereka berada di luar nalar dan terlalu overpower, dan sulit diterima oleh logika. Banyak dari Celestial Outer Gods telah memanifestasikan wujud mereka dalam objek-objek yang lebih mudah dikenali dan kemampuan yang lebih mudah dipahami. Beberapa dari mereka juga telah bercampur dalam beberapa budaya di bumi. Bumi dalam cerita ini tetap berada dalam dimensi dunia mitos Cthulhu. Namun, masih ada satu yang melayang-layang dalam istana pengadilan Azathoth di pusat alam semesta Cthulhu. Dan beberapa letaknya di luar bumi. Siapa saja mereka? Inilah 13 Celestial Outer Gods yang akan menjadi tirai penutup kisah hierarki Outer Gods. Hydra, yang juga dikenal sebagai The Dream Witch atau The Mother of Darkness, adalah salah satu Outer Gods dalam mitos Cthulhu yang disembah sebagai Dewi Bumi. Dan dialah satu-satunya yang digambarkan sebagai Outer Gods yang cantik. Namun, dia juga memiliki tabiat mirip dengan Sub-Niggurath. Dan ada kemungkinan kalau dia ini juga memiliki koneksi dengan Darkness. Hydra memiliki kemampuan telepati yang memberinya koneksi kepada pelayan-pelayannya. Selain itu, Hydra juga memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk apapun dari makhluk di bumi yang dia serap. Selain bentuk, dia juga bisa mengambil ingatan dari makhluk yang telah dia serap. Pengambilan wujud makhluk-makhluk di bumi sebagai avatarnya merupakan siklus hidupnya, di mana di sini dia mengalami sesuatu yang disebut sebagai kelahiran kembali, atau sederhananya, dia akan memindahkan kesadarannya ke tubuh baru makhluk-makhluk yang telah dia serap untuk dijadikan avatar-avatarnya. Dan karena hal itu, dia memiliki banyak bentuk avatar. Beberapa avatarnya juga yang cukup terkenal seperti Madame Yi dan Yolanda Prentice. Madame Yi muncul sebagai manusia berwujud wanita Tiongkok yang cantik. Dalam avatarnya ini, dia mengenakan jubah bercorak merah, putih, dan hitam. Avatar ini memiliki wajah dicat halus yang terlihat seperti boneka porselen dan memiliki kuku panjang setajam silet. Di Tiongkok, di tempat di mana avatar ini ditemukan, Madame Yi doyan kawin dengan pemuda-pemuda yang dibawakan kepadanya oleh kultus penyembahnya. Kultus penyembahnya ini kebanyakan adalah orang-orang yang mendalami aliran sesat. Setelah kawin dengan para pria, Madame Yi akan langsung menghilangkan nyawa pria yang dikawininya. Kemudian hasil dari perkawinan ini, Madame Yi akan menghasilkan anak-anak haram yang mengerikan, yang kemudian sebagian besar anak-anak haram ini akan diserap kembali olehnya. Kemudian avatarnya yang kedua yaitu Yolanda Prentice yang berlokasi di Texas, Milano. Dalam wujud ini, Hydra memiliki wujud wanita muda yang sangat cantik, walaupun bagian bawahnya adalah ular. Mirip ular reptil semi manusia yang ditampil glamor. Sebagai wanita muda yang cantik dan berbudaya, Yolanda Prentice melayani sekte Hydra yang berlokasi di Milano. Dia memiliki kekuatan untuk menggabungkan manusia dan hewan ke dalam bentuk baru yang dia pekerjakan sebagai pelayannya. Kecantikan dan keanggunan itu membuat banyak orang terpesona dan mengalami ilusi yang membuat mereka tergila-gila padanya. Bahkan membuat salah satu Outer Gods, yaitu cucu buyut Azathoth, tergila-gila padanya dan menjadi pasangannya untuk melahirkan makhluk-makhluk reptil aneh. Ya, dia adalah Celestial Outer God kedua, Yi. Ini dikenal sebagai Father of Serpent. Dia adalah dewa fiksi dalam mitos Cthulhu yang diciptakan oleh H.P. Lovecraft dan pertama kali muncul dalam cerita The Curse of Yi dan digambarkan sebagai dewa ular dari suku-suku dataran tengah. Yi memiliki sifat setengah antropomorfik dan dianggap tidak sepenuhnya jahat, terutama bagi mereka yang memberikan penghormatan dan tepat kepadanya dan anak-anaknya tentunya, yaitu ular-ular. Bisa dibilang dia ini adalah dewa ular yang memberkahi para pengikutnya. Dalam mitos tersebut, Yi sangat melindungi anak-anaknya dalam tanda kutip ular, dan dia mengeluarkan seruan bahwa segala tindakan pembunuhan ular adalah hal tabu dan terlarang. Mereka yang mengabaikan atau menyakiti keturunannya bisa terkena kutukan dari Yi, di mana setelah menghukum dan menyiksa mereka yang menyakiti keturunannya, Yi akan mengutuk orang itu dan menjadikan mereka menjadi ular berbintik. Yi juga dikaitkan dengan entitas lain dalam mitos Cthulhu seperti Aik yang merupakan keturunannya dan Hydra yang merupakan pasangannya. Selain itu, Yi
juga dihormati oleh para Great Old Ones dan memiliki banyak pengikut yang memiliki tugas untuk mencari mereka yang telah membunuh ular. Setelah ketemu, para pengikutnya ini akan membunuh mereka atau mengubah mereka menjadi makhluk mirip ular yang menyerupai Yi sendiri. Selain tidak menyukai segala bentuk penyiksaan terhadap hewan melata, dia juga tidak suka pada hal-hal yang melanggar aturan, walaupun yang melanggar aturan adalah Elder God yang pada akhirnya berubah status menjadi Outer God dan menempati urutan ketiga Celestial Outer God ini. Dia adalah Nyctelios. Nyctelios awalnya adalah seorang Elder God, tetapi karena pelanggarannya terhadap saudara-saudaranya, akhirnya dia dihukum oleh Nodans dan dipenjarakan di bawah Laut Tengah dan dikelilingi oleh benteng-benteng abisal. Tidak diketahui secara pasti pelanggaran apa yang telah dia lakukan. Yang jelas, karena perbuatannya sekarang, Nyctelios dianggap sebagai Outer Gods. Dia digambarkan sebagai humanoid bermata Cyclops yang besar dan mengerikan, dengan tubuh yang penuh dengan cacing-cacing yang menjijikan. Nyctelios berjanji pada suatu hari nanti dia akan bangkit dari benteng abisal tempat dia terperangkap dan akan menuntut balas dendam terhadap Elder Gods. Selain Nyctelios, ada satu Outer Gods juga yang terpenjara, walaupun di tempat yang berbeda, dan dia adalah Olcott. Olcott yang dikenal sebagai The God of Celestial Art. Dia adalah Outer God dalam mitos Cthulhu yang digambarkan oleh pengguna Danto di situs web permainan role-playing Call of Cthulhu Tentaculous.net. Olcott digambarkan sebagai dewa setan yang memiliki kemampuan untuk memanifestasikan dirinya dalam bentuk manusia jika kondisi tertentu terpenuhi. Olcott selalu bermain di pinggiran konflik. Dia selalu mengambil posisi untuk menyelaraskan dirinya dengan makhluk yang dianggapnya sebagai calon pemenang yang potensial. Jadi, jika ada konflik, dia ini adalah Outer God yang suka mencari kesempatan untuk memanipulasi persepsi Outer God lainnya untuk bersekutu dengannya, ya tipu-tipu dikit gitu. Namun kelicikannya ini akhirnya diketahui oleh Yog-Sothoth, dan karena hal ini membuat Yog-Sothoth kehilangan kesabaran dengan tipu daya Olcott. Kemudian Yog-Sothoth yang maha mengetahui ini merancang rencana untuk menipunya agar mengambil sisi yang salah, sehingga memungkinkan Yog-Sothoth untuk melampiaskan dendamnya. Rencana ini dilakukan dengan bantuan Dendra dan melibatkan Mitra, dan berhasil. Karena kekalahannya, akhirnya Olcott dipenjara di bawah Twimberlem. Gini tulisannya, tempat ini adalah sebuah bukit yang memiliki ciri-ciri pegunungan di daerah Wales. Namun tempat ini juga mirip pegunungan di Mars, tempat tinggal Outer God kelima ini, Ufas, yang juga dikenal sebagai The Blood Made God from the Void. Ufas digambarkan sebagai massa merah vampirik yang besar, terdiri dari tentakel dan mata. Entitas ini tinggal dalam Real Cos yang sering dikaitkan dengan planet Mars. Ufas ini adalah sebuah kekuatan destruksi yang tertidur, dan siapapun yang membangunkan Ufas dari tidurnya akan menyaksikan kehancuran yang mengerikan. Selain itu, Ufas juga adalah musuh bebuyutan dari makhluk yang dikenal sebagai Jehovah. Sebagai bagian dari pantheon Outer God, Ufas memiliki kekuatan yang luar biasa dan sering kali dikaitkan dengan tema-tema seperti kehancuran dan kegilaan yang dapat dipanggil dengan ritual kuno tertentu yang terdapat dalam catatan-catatan di buku Necronomicon. Selain Ufas, ada satu Outer God lainnya yang hanya dapat dipanggil menggunakan ritual kuno, ritual terlarang, dan dia adalah Hydra. Hydra ini bukanlah Hydra makhluk dari dunia kita, melainkan penghuni dari alam yang mengerikan, tempat yang hanya bisa dijangkau melalui ritual kuno dan terlarang. Hydra, sang Outer God, adalah lautan abu-abu yang tak berujung, sebuah kolam lendir protoplasmatik yang luas. Dari kedalaman yang tak terukur ini, kepala-kepala makhluk mengerikan bermunculan. Beberapanya berbentuk seperti kepala manusia dan beberapa berbentuk sangat aneh. Semua penampakan dari kolam Hydra ini tampak menangis dan meringis, seolah-olah mereka ini berada dalam penderitaan yang menyayat. Dalam teks kuno, makhluk-makhluk yang muncul ini ternyata adalah korban-korban yang telah diserap oleh Hydra, yang kini menjadi bagian dari eksistensinya yang mengerikan. Sementara itu, ia terus memperluas dirinya dengan menyerap lebih banyak korban. Sedangkan di bawah kubangan kolam hitam ini, lebih tepatnya di dalam tanah, terdapat Outer God Ctalpa. Ctalpa yang dikenal sebagai The Internal One adalah Outer God dalam mitos Cthulhu yang digambarkan sebagai massa magma hidup dan sadar yang besar, terletak di mantel bumi, dan dia adalah ibu dari Great Old Ones Sterot dan 5 anak lainnya yang mengerikan dan tidak disebutkan namanya. Ctalpa dilayani oleh ras humanoid mirip tikus-tikus yang disebut sebagai Talperus yang menggali terowongan di bawah tanah. Tidak banyak yang diketahui dari Outer God ini, tapi yang jelas dalam mitos Cthulhu, Ctalpa memiliki kekuatan yang luar biasa dan merupakan bagian dari pantheon entitas kosmik yang misterius dan kuat. Kehadirannya di mantel bumi menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh yang mendalam terhadap planet kita, meskipun dia jarang berinteraksi langsung dengan manusia atau permukaan bumi. Sedangkan di belahan bumi lainnya, di sekitaran Bhutan dan Mongolia, Outer God ke-8 ini berperan dalam taktik perang, dan dia adalah Ayoeb Gensal. Ayoeb Gensal yang juga dikenal sebagai The Eye Between the Worlds, dia berdiam di sebuah kuil yang telah lama hilang di Bhutan dan muncul sebagai kekosongan hitam tanpa bentuk dan 7 mata seperti bola yang berdenyut-denyut.
Dalam sebuah kitab gulung yang ditulis oleh seorang penyihir bernama Lang Fu, Ayub Gensal ini banyak disembah oleh Ghouls yang menjadi pengikutnya. Menurut legenda, setelah melakukan ritual dan ketika makhluk ini muncul, dan orang yang melihat ke dalam mata makhluk horor ini, ia akan dapat melihat istana pengadilan Azathoth. Konon, ada rumor atau gosip angin yang mengatakan bahwa penguasa perang Mongolia Temujin yang juga lebih dikenal sebagai Genghis Khan memiliki keberuntungan Ayub Gensal. Kisah Ayub Gensal ini adalah contoh lain dari entitas yang tak terbayangkan dan menakutkan yang menghuni mitos Cthulhu, di mana manusia hanyalah pion hitam putih dalam permainan kosmik yang tak terpahami seperti para Outer God, Yin dan Yang ini, Melandot dan Miltrion. Melandot dan Miltrion adalah entitas yang misterius dalam mitos Cthulhu yang diciptakan oleh Walter Sedebel Jr. Tetapi konsep mereka telah disarankan bertahun-tahun sebelumnya oleh Clark Aston Smith. Mereka digambarkan sebagai Outer Gods berwujud Yin dan Yang, dua kekuatan yang saling melengkapi dan berlawanan, yang bersama-sama menciptakan keseimbangan dalam kosmos. Melandot sering digambarkan sebagai energi Yin yang melambangkan entitas atau kekuatan primordial, sedangkan Miltrion adalah Outer God yang digambarkan sebagai energi yang bertolak belakang dengan Melandot. Walaupun saling bertentangan, namun mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Hilangnya salah satu di antara mereka berdua mengakibatkan runtuhnya pondasi keseimbangan kosmos atau kehancuran. Belum diketahui seberapa besar dampaknya, namun kita tak akan mengharapkan itu terjadi. Dalam konsep Yin yang gelap, ada satu titik putih yang menurut pemahamanku itu seperti sejahat-jahatnya seseorang tetap ada sedikit kebaikan. Sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang dia tetap memiliki sesuatu yang gelap, yang tidak baik, yang kadang-kadang hanya dia dan pencipta yang mengetahuinya. Karena hati, siapa yang tahu. Tetapi jiwa adalah salah satu makanan yang disukai oleh Clothing. Clothing adalah entitas yang misterius dalam mitos Cthulhu, digambarkan sebagai massa awan yang memakan manusia serta jiwanya dan merupakan salah satu Outer God yang tidak disebutkan namanya di pengadilan Azathoth. Entitas ini diciptakan oleh Gary Sumter dan pertama kali muncul dalam King of Chicago. Dalam narasi mitos Cthulhu, Clothing mungkin melayang-layang di sekitar tahta Azathoth, menunggu untuk menelan jiwa-jiwa yang tidak beruntung yang terjerumus ke dalam kegilaan kosmik. Seperti banyak Outer Gods, Clothing, walaupun bisa melahap jiwa atau sesuatu yang bersifat astral, dia tak akan mampu melahap jiwa yang dilindungi oleh Dewa Matahari, Ra. Dan salah satu Outer God yang konon katanya pernah berperang melawan Ra, dia adalah Celestial Outer God ke-11, Dendra. Ia juga dikenal sebagai The Divinity, adalah sebuah entitas yang berubah-ubah dalam mitos Cthulhu. Dendra digambarkan sebagai makhluk yang memiliki keinginan besar untuk mengkonsumsi dunia-dunia yang hidup. Ia sering kali muncul dalam bentuk monster mirip cumi-cumi raksasa atau awan materi organik berat dan asap dengan jutaan gigi yang mengembara tanpa henti di kosmos untuk melahap setiap dunia yang dia temui. Dendra pernah dikalahkan oleh Ra saat dia mengancam untuk melahap bumi saat zaman Mesir kuno. Ada cerita yang mengatakan bahwa Dewa Matahari Mesir, Ra, berperang melawan Outer God ini yang memanifestasikan dirinya dalam wujud Apep saat melawan Ra. Selain itu, ada kisah lain yang menceritakan bagaimana Dendra bertindak atas nama Yog-Sothoth dalam rencana untuk mengekspos tipu daya Olcott dan memenjarakan dewa yang licik itu, kemudian menyegelnya di bawah bukit pedesaan Wales. Dan dari Wales, kini kita berpindah ke mitologi Yunani. Ada dewi Yunani kuno yang bernama Aletheia. Aletheia adalah dewi kebenaran, kejujuran, dan juga ketulusan. Namun, walaupun memiliki nama yang sama, Aletheia dalam pantheon Outer God berbeda dengan dewi Yunani ini. Aletheia dalam mitos Cthulhu adalah entitas yang dinamai sama dengan dewi kebenaran Yunani. Namun Aletheia ini digambarkan sebagai makhluk berbentuk spiral luas yang terdiri dari banyak tangan. Di tiap tangannya terdapat satu mata yang besar. Tangan-tangan ini memiliki kawat-kawat panjang yang mampu menjebak makhluk hidup. Setelah ada yang terjebak, dia akan menggantikan tulang belakang mereka dengan kawat-kawatnya. Kisah Aletheia ini adalah simbol dari pencarian kebenaran yang tak terelakkan dan seringkali menakutkan. Dalam mitos Cthulhu, kebenaran seringkali tersembunyi di balik tabir realitas, dan mereka yang berani mencari Aletheia mungkin akan menemukan lebih dari yang mereka harapkan. Terjebak dalam jaringan kekuatan yang tak dapat disembunyikan dari matanya, jauh melampaui pemahaman manusia, Aletheia dengan mata-mata yang melihat segalanya mungkin menggambarkan pengetahuan yang luas dan mengerikan yang dimiliki oleh Outer God tentang alam semesta. Walaupun kebenaran itu tersembunyi dalam lubang hitam, Fix Ni Aldru. Ya, di dalam lubang hitam ini juga terdapat Celestial Outer God terakhir, yaitu Hayok-Yai. Hayok-Yai yang dikenal sebagai The Outsider adalah entitas dalam mitos Cthulhu yang diciptakan oleh penulis James Ambuel. Hayok-Yai digambarkan sebagai makhluk yang tinggal di lubang hitam Fix Ni Aldru. Penggambaran entitas ini sulit dimengerti, sangat minim informasi mengenai Outer God ini. Tapi hal ini membuat julukannya menjadi masuk akal, ya seperti orang di luar cerita, seperti aku yang tak kamu anggap ada.
Namun entitas ini memiliki servitor yang berbentuk cacing atau mirip kadal, yang dikenal sebagai servitor of Hygiai. Hygiai dan servitornya ini adalah bagian dari ekspansi mitos yang lebih luas, menambahkan kedalaman dan keberagaman pada semesta yang diciptakan oleh H.P. Lovecraft dan penulis lainnya. Nah, itulah dia 13 Celestial Outer God dari 40 Outer Gods dalam mitos Cthulhu yang menjadi tirai penutup. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngedukung dari awal sampai sekarang. Bahkan yang udah ngeluangin waktu buat ngasih masukan dan semangat. Makasih banget pokoknya. Oke, terima kasih udah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih seputar misteri.